ini adabnya kalau kita membawa seperti ke tempat orang tua, bawa calon mantu harus dikenalkan. Tapi yang sekarang ini tidak dikenalkan, orang sudah terkenal dan sudah kerja bersama. Suatu hari kira-kira setahun yang lalu, saya bersilaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari kiai-kiai sakti. Karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya, Mas Anies, belum saya ceritain Mas Anies. Di Tidore itu salah seorang kiai sepuh, sederhana sekali. Kemudian biasa diskusi, silaturahmi, kemudian mohon doa. Nah, sebelum pulang itu, beliau bilang, dalam mata batin saya, sampai hari ini Pak Muhaimin, pasangannya adalah Anies Baswedan. Namanya nanti saya kasih tertulis saja, khawatir pada kesana semua. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang kita hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid sekaligus Wakil Ketua MPR, Bapak Presiden PKS yang saya hormati Bapak Ahmad Syaihu, Bapak Sekjen, Bapak Bakar, dan Bendem, Bapak Mahfud Rahman, dan seluruh jajaran DPTP PKS yang saya hormati, dan saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan seluruh jajaran Bapak Ahmad Ali, yang saya hormati insyaallah Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh jajaran DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bersama di sini dan seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada siang hari ini bisa melangsungkan silaturahmi, meneruskan amanat yang sudah diberikan pada bulan Februari yang lalu. Jadi posisi saya di sini saat ini adalah melaporkan Pak Presiden, melaporkan pada seluruh keluarga besar PKS bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 kami mendapatkan amanat untuk menjadi calon presiden, dan rangkaian dari amanat itu adalah diminta untuk memilih calon wakil presiden, pendampingnya. Perjalanan panjang sudah dilewati, ceritanya tidak perlu diulang lagi, saya rasa kita semua tahu. Tapi alhamdulillah hari ini saya lapor bahwa tugas itu sekarang kami laporkan tuntas. Kami mengantarkan Iskandar sebagai insyaallah pasangan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik untuk perubahan Indonesia nanti. Amin. Dan ini adabnya kalau kita membawa seperti ke tempat orang tua, bawa calon mantu harus dikenalkan. Tapi yang sekarang ini tidak dikenalkan, orang sudah terkenal dan sudah kerja bersama. Tapi saya berberi catatan yang tadi perlu disampaikan bahwa insya Allah bahwa berpasangan bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar ini, kita akan bisa mengirimkan pesan juga kepada semua bahwa beliau ini seorang yang aktif sejak masa muda di PNI, masa kuliahnya kebetulan kami satu kampus, kemudian aktif juga di LKIS ya, di Jogja, kemudian aktif di KNPI, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR, peran-peran kenegaraan, peran-peran pemerintahan yang sudah dilakukan, sehingga ketika kita berbicara sebagai sebuah kerja bersama, maka ini bukan sekedar bekerja untuk kemenangan, tapi ini bekerja untuk melaksanakan misi. Ketika kita memenangkan satu hal, tapi melaksanakan itu hal yang berbeda. Dan kami rasa ini ada satu topangan kompetensi yang insya Allah akan membuat apa yang kita rencanakan, perubahan menghadirkan keadilan, itu benar-benar bisa kita laksanakan. Jadi ini adalah sebuah proses yang kita semua tahu perjalanannya panjang di dua sisi, baik di sisi kami maupun di sisi Bapak Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah proses itu sampai kepada sebuah ujung, dan yang disebut kebetulan itu seringkali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan.
Bila tidak ada kesiapan, kesempatan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Bila bahwa kesiapan tidak muncul kesempatan, maka itu tidak muncul juga. Jadi yang kemarin terjadi adalah bagaimana kesiapan bertemu dengan kesempatan dan membuat kenyataan baru. Jadi kami sangat bersyukur dan kami melaporkan kepada teman-teman di PKS bahwa alhamdulillah perjalanan bersama, insya Allah perjalanan yang sudah kita rasakan ke depannya akan memudahkan, insya Allah. Kami tidak akan panjang. Ini sebagai laporan, sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama. Tapi kalau boleh, saya baca pantun sebagai penutup. Amin. Pakai baju warna biru, dikasih motif rupa-rupa. PKB memang teman baru, namun PKS takkan terlupa. Kata bijak orang berilmu, buat pikiran tak pernah buntu. Kami datang membawa tamu, semoga PKS membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, saya banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Profesor Dr. Hidayatul Wahid, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum beserta seluruh jajaran Nasdem yang hadir. Dan yang kita cintai, kita muliakan, kita perjuangkan dan kita doakan Mas Anies Baswedan, calon presiden 2024. Amin. Pertama, kalau saya berdoa jawab amin ya. Indonesia sejahtera. Amin. Indonesia makmur. Amin. Indonesia unggul. Amin. Walau boleh. Amin. Soalnya saya khawatir nanti ada yang sholat nggak pakai amin. Kalau sholat dulu sama asar nggak apa. Pertama, sungguh saya bersyukur, berbahagia dan penuh haru dan bangga bisa bersilaturahmi ke kantor DPP PKS, disambut dengan penuh hangat oleh Pak Presiden, oleh seluruh jajaran, dan tentu saya sangat kagum, taklim dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Saya bersama Mas Anies, PKB rombongan, ada Pak Jazil, Wakil Ketua Umum PKB, ada banyak semua yang hadir. Juga bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali tadi telah menyampaikan sekilas kronologi yang sebetulnya saya ingin menyampaikan hal ini beberapa hal. Yang pertama tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat para pengurus DPP PKS yang telah menerima saya hari ini. Jadi pilihan PKB bersama seluruh jajaran memutuskan untuk memilih Mas Anies sebagai calon presiden dan kita bergabung menjadi pasangan bukan sekedar pertimbangan-pertimbangan rasional maupun pertimbangan-pertimbangan hasil kajian dan diskusi yang mendalam. Ini juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian, di mana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB, harapan PKB, mimpi PKB itu seperti air mengalir kemana, di mana akan ketemu sahabat seperjuangan, di mana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Dan di dalam aliran itu alhamdulillah bertemulah penggabungan, kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini. Dan alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 September kita menyatakan resmi bersama
gabungan koalisi perubahan dan memasangkan Mas Anies dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Bahwa pertimbangan panjang itu ada kalanya terlihat sebagai pertimbangan soal waktu dan soal tempat, tetapi pertimbangan yang panjang ini ternyata juga sudah lama menjadi perenungan sekaligus inspirasi yang telah dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat pengurus PKB di berbagai tempat. Di samping takdir mempertemukan kita pasti ada konteksnya. Tadi konteksnya Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali, konteksnya ada yang mandek di satu titik. Di sisi yang lain juga ada yang mandek juga di titik lain. Itu konteks saja sebetulnya. Itu jalan takdir, jalan takdir. Tapi sebetulnya secara spiritual ini panjang sekali. Tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu bilang Maluku sambutannya dahsyat. Saya baru ingat jadinya. Suatu hari kira-kira setahun yang lalu, saya bersilaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari kiai-kiai sakti. Karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya Mas Anies, sebelum saya ceritain Mas Anies. Di Tidore itu salah seorang kiai sepuh, sederhana sekali. Kemudian biasa diskusi, silaturahmi, kemudian mohon doa. Nah, sebelum pulang itu, beliau bilang, dalam mata batin saya, sampai ini Pak Muhaimin, pasangannya adalah Anies Baswedan. Namanya nanti saya kasih tertulis saja, khawatir pada kesana semua. Tapi Pak Abu dulu. Yang ke sana ini nggak apa, tapi yang lain-lain sana. Di Gerpol. Jadi yang ini kan musim Gerpol, jadi patut di Gerpol. Jadi itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua 2021. Kiai saya, Kiai Raholil Asad dari Situbondo memanggil saya dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies masih gubernur. Saya bilang, saya tidak menjawab dan saya tidak menerima juga, saya tidak menolak. Karena di PKB itu tugasnya dua, membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi. Di sini ada ahlinya, tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya. Maka nanti dia buka praktek. Jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Makanya saya lihat perintah Kiai Khalil ini kabar langit, tapi kok buminya agak gelap. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke Kiai, kabar buminya bagus, ini prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit nggak ada apa. Itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman, ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke Kiai, depan Kiai. Enggak kok, nggak kelihatan. Kelihatan kabar langitnya nggak kelihatan. Buminya kelihatan, langitnya nggak kelihatan. Nah, itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat menentukan kabar langit. Nah, dari situ kami bisa menemukan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda. Karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya, kami dalam waktu 2 hari yang sangat singkat mengkontak seluruh sesepuh, mengkontak seluruh Dewan Suro, mengkontak seluruh kader yang menjadi kebetulan lagi berkumpul di Jakarta, para ketua-ketua PKB se-Indonesia. Kemudian hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami minta waktu 2 hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok. Salah satu yang menarik, salah satu kiai sekretaris Dewan Suro DPW Jawa Tengah sedang umroh, dan kemudian saya telepon, Kiai ini ada perkembangan begini, tolong saya minta persetujuan atau setidaknya kabar menurut panjenengan bagaimana. Kasih waktu saya setengah hari, nanti saya kabari. Dan ternyata setelah beliau setengah hari berpikir dan istikharah,
saya dikabari laksanakan, lanjutkan pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik. Kalau di PKB itu bukan hanya nanya itu, ayatnya apa Kiai? Ayatnya apa? Kiai Badawi jawab, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan satu ayat lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya nggak usah terjemahkan, ternyata ayat yang kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ ada PKS di situ. Biru-biru itu. Wa ta'awanu 'alal birri. Nah, silakan kalau PKS nggak percaya dengan ayat ini, monggo. Ya kita sih monggo mawon. Dan saya yakin ayat yang kedua ini, ayat itu udah welcome. ini disebut sebagai, kalau yang belum tahu saya terjemahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Welcome, mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil. Kalau saudara sekalian, para hadirin yang saya muliakan, itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah, tetapi ini pilihan terbaik. Yang saya yakin, kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil, makmur. Seperti halnya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan sejahtera. Ini jawaban. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap semoga saya dan teman-teman PKB, juga harapan dari teman-teman Partai Nasdem, bisa disambut baik bersama-sama, dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih baik. PKB tentu sangat berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama, melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua. Rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang adil, demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Terima kasih kepada Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya. Saya berdoa moga-moga rapat majelis syuro yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama. Amin. Jadi jangan lupa, semoga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Amin kan apapun yang menjadi kehendak amin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.